Selamat malam, Shalom saudara-saudara yang sudah bergabung di acara belajar Alkitab interaktif online. Selamat malam untuk yang sudah bergabung di Zoom, yang sudah bergabung melalui Facebook dan YouTube. Kita patut bersyukur, patut bergembira karena Tuhan telah melindungi kita, memberikan kita kesehatan, dan juga ada teknologi yang saat ini bisa kita pakai sehingga dapat belajar bersama-sama. Untuk malam ini, izinkan saya membacakan sebuah kutipan yang sangat indah dari buku Hidup yang Terbaik. Pengetahuan bahwa manusia harus menjadi sebagai Ka'bah Allah, suatu habitat untuk menyatakan mulannya, harus menjadi pendorong paling tinggi bagi pemeliharaan dan pengembangan kemampuan-kemampuan tubuh kita. Pencipta telah membangun kerangka tubuh manusia secara hebat dan ajaib, dan Ia menyuruh kita untuk mempelajarinya, memahami kebutuhannya, dan melaksanakan bagian kita untuk melindunginya dari bahaya dan kecemaran. Dan malam hari ini kita akan melaksanakan awal atau melanjutkan apa yang telah kita lakukan untuk mempelajari tubuh kita, memahami tubuh kita, sehingga kita dapat melaksanakan tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan untuk kita. Malam hari ini kita akan membahas tentang kesehatan bersama dengan narasumber kita, Pendeta David Panjaitan, Direktur Komunikasi dan AWR untuk Uni Indonesia Kawasan Barat. Dan pada malam hari ini juga untuk sahabat tuli tidak usah khawatir karena ada juru bahasa isyarat yang akan menerjemahkan ke dalam bahasa isyarat Indonesia. Dan untuk mengawali acara ini mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang baik, Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena kebaikan Tuhan saja kepada kami, sehingga malam hari ini kami dapat bersama-sama hadir untuk belajar Alkitab online. Kiranya Roh Kudus mau hadir dan bekerja dalam kehidupan kami, kiranya kami juga boleh semakin iman padamu, semakin mengasihi Tuhan, dan malam hari ini kami dapat diingatkan kembali dan dapat mempelajari bagaimana cara menjaga kesehatan tubuh kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sebelum Pendeta David akan menyampaikan pekabaran firman Tuhan, saya mau mengajak saudara-saudara apabila rindu untuk didoakan atau untuk belajar Alkitab, saudara-saudara dapat memberikan komentar di chat Zoom atau di kolom komentar YouTube dan Facebook Uni Indonesia Kawasan Barat. Begitu juga apabila saudara-saudara memiliki pertanyaan. Dan Pendeta David juga akan menjawab pertanyaan yang kemarin sudah ditanyakan. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta David Panjaitan. Baik, kembali selamat malam bagi kita semua, pemirsa yang ada di Zoom, yang ada di YouTube, dan juga Facebook. Terima kasih oleh karena Anda setia untuk mempelajari firman Tuhan dari malam ke malamnya. Terima kasih karena Anda juga sudah meluangkan waktu, mengorbankan waktu. Sebetulnya ini adalah jam istirahat saudara-saudara karena bisa jadi pulang kerja atau dengan ada kegiatan yang lain. Tapi saudara-saudara meluangkan waktu untuk belajar firman Tuhan. Seperti yang kita bicarakan kemarin malam, bahwa iman kita tumbuh oleh karena pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Tuhan. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, malam ini ada satu pertanyaan, kemarin maksud saya, dan malam ini akan saya respon. Saya akan respon, ini pertanyaannya agak sedikit menarik dan agak sedikit sensitif, tapi oke, saya akan respon. Apakah beda iman kita sebagai Advent, umat yang sisa dengan umat Kristen lainnya? Karena Alkitab kita sama, bicara tentang iman itu Ibrani 11 ayat yang pertama, lalu kemarin malam saya mengingatkan kembali, jangan lupa dengan ayat 3, karena iman kita menjadi mengerti. Prinsipnya adalah sama, tetapi saya punya sebuah ilustrasi seperti ini. Saya percaya bagi yang bertanya ini hadir malam ini.
Sengaja saya hapus namanya dan saya lihat tadi beliau sudah masuk. Terima kasih bagi yang bertanya. Oke, ilustrasinya begini. Tadi saya katakan bahwa imannya itu sama karena Alkitab kita sama, Yesus itu satu, sama. Tetapi ilustrasinya begini. Saya ingat semasa saya sekolah, saya pikir kita semua pernah sekolah atau sedang sekolah sekarang. Ada satu guru mengajarkan satu mata pelajaran, ya kita katakanlah pelajaran matematika, karena dari kelas 1 SD sampai kuliah kita, ya khususnya SMA lah kelas 3, matematika itu selalu ada pelajarannya. Nah, di dalam satu kelas kan tidak sendiri, kecuali kelas private. Private ini kelas rame-rame, ya kita bilanglah ada sekitar 30 orang atau 25 atau 20 orang lah satu kelas itu. Gurunya sama, ngajarnya sama, bukunya sama, tetapi penangkapan dan pengertian daripada setiap siswa itu berbeda. Ada yang cepat, ada yang sedang, ada yang lambat. Tetapi mereka sama-sama mengerti. Itu ilustrasinya. Nah, yang sering terjadi adalah si yang pintar menganggap yang sedang dengan yang lambat ini, kamu nggak ngerti itu. Nggak boleh begitu. Karena kita punya kemampuan yang yang berbeda-beda, tetapi dengan materi pelajaran yang sama. Jadi jawaban saya adalah sama, karena bukunya sama, tetapi pengertian orang itu berbeda-beda, sehingga kita harus progres ke depan, harus selalu menuju ke depan. Yang lebih tahu jangan menganggap dia hebat, lalu membuat orang lain yang tidak tahu seolah-olah tanda kutip salah, saya yang lebih benar, itu yang tidak boleh. Oke, yang kedua, sebab jika sama-sama belajar dalam bahasa Alkitab saja, apa bukti khas yang menandakan bahwa kita sebagai Advent adalah memiliki iman dan perbuatan yang berbeda sebagai umat pilihan terang dunia? Oke, yang bisa melihat ciri khas kita itu bukan kita, tapi orang lain. Ya, orang lain. Pernah satu ketika ada dalam satu diskusi pelajaran Alkitab, ada orang yang bertanya kepada saya begini, Pak David, bagaimana sih caranya supaya kita bisa rendah hati? Lalu saya katakan, ada sebutan begini, belajar. Apa itu? Benar-benar lakukan apa yang diajarkan. Kalau Yesus mengajarkan sesuatu kepada kita, lalu kita lakukan, tentu orang akan melihat ada suatu perbedaan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama untuk pertanyaan yang kedua. Lalu jawaban yang kedua untuk pertanyaan yang kedua tadi adalah, bagi saya pribadi, kita tidak perlu cari tahu, saya punya kelebihan, saya punya kehebatan, tidak perlu. Tapi yang harusnya kita lakukan adalah kita hidupkan apa yang Yesus ajarkan, maka orang akan melihat bahwa kita punya kehidupan itu berbeda, dan kita punya kehidupan itu sama seperti siapa? Seperti Yesus, seperti Alkitab pernah katakan dalam buku Matius, kamu adalah terang dunia. Lalu Yesus katakan, akulah terang dunia ini. Dengan kata lain, saya bersinar, saya menjadi terang dunia, oleh karena Yesus ada dalam kehidupan saya. Itu, Gaby, tanggapan saya dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Kita akan masuk ke materi pelajaran kita malam ini. Pelajaran yang menurut saya gampang-gampang susah untuk dibahas. Tetapi mari kita belajar bersama, pelan-pelan, tahap demi tahap, seperti yang pernah kita lakukan di 2 malam yang lalu. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala, berdoa, mengundang Roh Kudus menemani kita, membantu kita untuk bisa mengerti pelajaran malam ini. Tuhan, terima kasih karena kami telah tiba di malam ketiga di pekan ini dari rangkaian belajar Alkitab interaktif online dengan tema apakah Anda pernah tahu? Malam ini kami akan membahas tentang kesehatan, Tuhan. Kesehatan adalah sesuatu yang berharga yang Tuhan berikan kepada kami. Oleh karena itu, ajari kami untuk menjaganya ya Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, sekedar mengulangi saja, saudara-saudara. Mudah-mudahan saudara tidak bosan dengan topik yang slide yang pertama ini diulang-ulangi. Oke, di malam yang pertama, di minggu malam yang lalu kita sudah membahas bagaimana usaha merubah hukum. Ya, fokus saya bukan siapa yang merubah, bukan bagaimana yang merubah, tapi fokus saya adalah apa yang dirubah. Artinya kita mempelajari apa yang sebenarnya dikatakan oleh oleh Alkitab. Kita sudah sama-sama sama-sama pelajari. Ada satu hukum. Karakter Allah itu adalah kasih. Ekspresi kasih itu diwujudkan dalam bentuk hukum. Dan salah satu hukum itu adalah tentang hari Sabat. Dan banyak usaha orang untuk merubah hukum, berarti banyak orang berusaha untuk merubah karakter siapa? Karakter Allah. Lalu kemarin malam kita sudah mempelajari satu topik yang sederhana menurut saya, tapi enak untuk dibicarakan, yaitu tentang iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan dari yang tidak kita lihat. Kemarin kita sudah bicarakan 3 makna kata lihat. Kata aslinya adalah blepo. Lihat dengan mata, lihat dengan pikiran secara metafora, lalu lihat secara geografikal kita pernah alami, atau istilah milenialnya itu adalah javu. Oh, aku seperti pernah berada di tempat itu. Kayak pernah di sini ya, kapan dia ke sini? Itulah paling tidak pengertian dari javu. Baik, seperti yang saya katakan tadi dan juga disampaikan oleh MC Gabriela Haflar, bahwa topik pembahasan malam ini adalah tentang kesehatan. Banyak ayat yang diambil, yang dipelajari untuk membicarakan tentang kesehatan. Tetapi malam ini izinkan saya hanya mengambil satu ayat saja. Dan kita akan pelajari pelan-pelan dari ayat ini, apa sebetulnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, khususnya tentang Tentang kesehatan. Ini ayatnya. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Dikatakan demikian. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Lalu ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dengan harganya yang telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ada 3 kata yang saya buat hurufnya miring dengan warna yang berbeda, yaitu bait, Roh Kudus, dan Allah. Paling tidak 3 kata inilah yang akan kita bicarakan, agar kita bisa dapat satu gambaran, satu pengertian, sebetulnya apa sih rencana awal Allah terhadap kehidupan kita. Baik. Kata yang pertama yang akan lebih banyak akan saya bahas itu adalah kata bait. Lalu Roh Kudus hanya sepintas lalu saja, lalu kata Allah juga nanti saya akan singgung secara sepintas lalu saja. Dan mungkin saudara-saudara tidak terlalu perhatikan kenapa di sana ada kata Allah, bukan kata yang lain. Nanti kita akan singgung dengan berjalannya waktu pelajaran kita ini. Baik. Seperti biasa, saya meng-capture atau men-screenshot ayat Alkitab 1 Korintus 6 ayat 9 dari alkitab.sabda.org. Saya senang menggunakan ini untuk mempelajari ayat-ayat di Alkitab. Sederhana, mudah dimengerti, dan enak untuk digunakan sebagai ilustrasi. Oke.
Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh adalah bait Roh Kudus? Oke, saya klik ke bawah. Kata bait itu bahasa aslinya adalah naos, yang artinya adalah bait suci atau bait Allah, atau bisa juga disebut kuil-kuilan. Itu makna secara apa? Secara luas. Tetapi prinsipnya arti kata bait itu adalah bait Allah, bait suci, tempat kudus, dan sebagainya. Nah, di situ juga saya tampilkan beberapa versi Alkitab. Ya, beberapa versi Alkitab. Secara umum mereka menulis bait. Tetapi ada beberapa atau satu ayat atau versi yang menulis bukan bait, tapi yang lain disebut Baitul Muqaddis. Itu terjemahan apa? Terjemahan lama. Tapi saya bukan mau membahas itu. Poin saya adalah mari kita lihat apa sih maksud daripada bait itu. Ya, bait itu maknanya kemana? Oke. Nah, ini dia. Saya klik di naos itu, lalu keluar inilah artinya. Bait suci, bait Allah, tadi saya sudah sebutkan. Nah, lalu dalam bahasa Inggrisnya ada satu kata di sana dikatakan sanctuary. Ya, sanctuary. Kalau kita dengar kata sanctuary atau Ka'bah, kita akan mengingat satu pengalaman, satu diorama lah ya. Bagaimana bangsa Israel dulu pada waktu dipimpin oleh Musa, diperintahkan oleh Allah agar Musa membangun bait suci. Oke, ini ayatnya. Di dalam Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku. Lalu yang berikutnya tempat kudus. Nah, itu yang terjemahan lama saya katakan tadi. Baitul Muqaddis, yang lain kemah, ruangan, tempat, lalu apa? Lalu juga apa? Tempat. Oke. Sedikit memberikan latar belakang daripada ayat ini atau peristiwa ini. Oke. Mereka pada waktu itu berada di padang gurun. Untuk apa mereka berada di padang gurun? Kan itu pertanyaannya. Nah, sebelum mereka berada di padang gurun, mereka itu berada di tanah Mesir. Nah, bagaimana caranya mereka berada di tanah Mesir? Nah, mundur lagi sejarah. Ingat waktu 12 putra Yakub, salah satu putranya yang namanya Yusuf, ya 12 anak Yakub, salah satu anaknya namanya Yusuf. Itulah cerita yang terjadi. Abang-abangnya tidak suka sama Yusuf karena orang tuanya begitu mengistimewakan Yusuf, lalu dijual ke Mesir. Nah, saya pikir saudara-saudara tahu cerita itu. Lalu pada waktu Yusuf berada di Mesir, dia sempat dipenjara, lalu dia menjadi perdana menteri, lalu kelaparan terjadi, abang-abangnya datang ke sana untuk cari makanan, lalu pendek cerita, Yusuf mengaku bahwa dia adalah Yusuf di hadapan abang-abangnya, lalu diboyonglah semua keluarganya. Ya, putra Yakub itu dibawa ke tanah Mesir. Nah, itulah cikal bakalnya. Dengan berjalannya waktu, setelah Yusuf mati, lalu orang lupa kepada siapa? Orang-orang Mesir itu lupa kepada Yusuf dan juga keluarganya. Lalu Alkitab mencatat mereka ditindas. Nah, pada saat mereka ditindas, ini secara sosiologi, secara ilmu sosial, di mana kita tinggal, lingkungan itu mempengaruhi. Ya, lingkungan itu mempengaruhi. Oke, maksudnya begini, Mesir, asal katanya itu bahasa Inggrisnya adalah Egypt, Misraim, yang artinya land of God, tempat daripada dewa-dewa. Itu asal katanya dan arti dari kata Mesir itu. Jadi banyak dewa-dewa di Mesir itu. Nah, tanpa sadar, dengan berjalannya waktu, keturunan Yakub, atau kita sebutlah karena Yakub berubah namanya menjadi Israel, pemenang. Jadi inilah keturunan bangsa Israel.
Dengan berjalannya waktu, mereka berada di sana sekitar kurang lebih 300-400 tahun, mereka lupa kepada Allah Yakub. Mereka mengingat kepada apa yang terjadi atau kebiasaan apa yang terjadi di mana mereka tinggal. Lalu ini saya masih menceritakan background daripada ayat ini. Lalu Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin bangsa Israel untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu mereka keluar dari tanah Mesir. Seharusnya 40 hari, tapi sejarah mencatat 40 tahun mereka berada di padang gurun, lalu tiba di mana? Di tanah Kanaan. Nah, tiba pada satu titik, Allah ingin mengingatkan bangsa Israel bahwa aku ada di situ. Tetapi kenyataannya Allah tidak bisa berada di situ. Kenapa? Karena manusia berdosa. Apa masalahnya rupanya dengan keadaan manusia yang berdosa itu? Manusia tidak sanggup mendekati Allah oleh karena kesucian Allah. Jadi ini sense-nya positif, sudah sense positif. Saya ambilkan ilustrasi begini. Maaf saya tidak bisa bawa alat peraganya. Saudara bayangkan lilin itu dinyalakan, kan sifat api memang nyala, panas dan sebagainya. Lalu kalau kita dekatkan kertas ke api yang nyala di lilin itu, maka kertas itu akan hangus, kan? Pertanyaan saya adalah, apakah lilin dinyalakan untuk membakar kertas? Tidak. Lilin dinyalakan ya bisa untuk membuat penerangan, menghangatkan tempat, ada acara hari jadi, dan lain sebagainya. Apakah kertas ada diciptakan untuk dibakar lilin? Tidak. Kertas ada untuk macam-macam, tulis surat, belajar, dan apa sebagainya. Tetapi kedua benda ini dipertemukan tidak bisa, karena apa? Beda kualitasnya. Akan terbakar. Nah, sama seperti itu juga. Jadi Tuhan ada, kesucian Tuhan bukan untuk membakar manusia. Kalau memang Tuhan suci untuk membakar manusia, sangat kejam Allah kita itu. Prinsipnya beda kualitas antara Allah dan manusia setelah jatuh ke dalam dosa. Ya, setelah jatuh ke dalam dosa, karena sebelum jatuh ke dalam dosa dalam buku Kejadian pasal 1 dan 2, Allah bisa bertemu dengan manusia di Taman Eden. Nah, itu gambaran. Nah, kembali ke ayat ini. Tuhan ingin agar mereka mengingat bahwa Allah itu ada. Nah, ilustrasi sederhananya begini. Saya tidak tahu berapa banyak pemirsa yang orang muda yang sudah pacaran, saya tidak tahu. Biasanya waktu zaman saya masih muda dulu pacaran, kebiasaan adalah kasih foto, tukar foto, lalu simpan di dompet. Apa maksudnya? Mengingatkan bahwa saya itu sudah punya pacar, mengingatkan diri saya. Lalu memberitahu kepada orang lain bahwa saya sudah punya pacar. Dari mana? Lihat fotonya. Nah, paling tidak prinsipnya seperti itulah ini. Jadi Tuhan katakan, mereka harus membuat tempat kudus bagiku, tempat spesial, supaya aku diam di tengah-tengah mereka. Jadi perlambang diam di tengah-tengah mereka. Itu gambaran daripada apa? Ayat ini. Mudah-mudahan saudara bisa ikuti. Oke. Lalu saya klik di kata yang tadi itu. Bahasa aslinya adalah mikdash, yang artinya adalah sanctuary. Tadi di 1 Korintus itu bait suci. Naos, artinya sanctuary. Lalu Ka'bah di dalam Keluaran 25:8 disebut juga sanctuary atau mikdash bahasa aslinya, yang artinya adalah apa? Sanctuary. Artinya prinsip di 1 Korintus yang pertama tadi sanctuary, dengan Keluaran 25 itu ayat 8 sanctuary, prinsipnya adalah sama. Itu poin pertama yang mau saya sampaikan. Jadi tidak heran Rasul Paulus katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jadi mudah-mudahan saudara-saudara bisa ikuti apa yang saya sampaikan. Jadi tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Oke.
Kita akan masuk ke berikutnya. Nah, apa yang terjadi setelah Tuhan Allah memerintahkan Musa agar bangsa itu membangun Ka'bah, sanctuary, Mikdash, Naos. Apa yang terjadi? Oke. Di sini saya tuliskan ada 25, 26, 27, 28. Paling tidak ada 4 pasal di dalam buku Keluaran yang mencatat, bayangkan 4 pasal dalam buku Keluaran yang mencatat material-material apa yang digunakan oleh Musa untuk membangun Ka'bah itu. Bagi pemirsa yang ada di Zoom, di YouTube, Facebook yang punya Alkitab, boleh dibuka tapi tidak usah dibaca sekarang karena tentu akan makan waktu. Kesimpulan ini yang mau saya katakan, paling tidak Ka'bah itu dibangun satu emas, bahannya emas, kain lenan, kulit lumba-lumba, berbagai macam kulit, lalu kayunya pun kayu yang sangat luar biasa. Boleh saya katakan secara kesimpulan, biar gampang saja dan cepat, bahwa bait suci ini, kemah suci ini, bahan dasarnya adalah kualitas first class. Sejak dulu sampai sekarang, emas itu harganya mahal. Tidak heran kalau bank akan mengeluarkan uang harus ada jaminan emas. Jarang permata dan belum pernah saya dengar. Emas itu kualitasnya stabil, harganya stabil, itu menunjukkan kualitasnya luar biasa. Kain linen, pakaian yang terbuat dari kain linen ini, wah harganya juga luar biasa. Lalu ada lagi kulit. Saya termasuk orang yang suka dengan produk kulit. Ya, produk kulit. Ya, ada keistimewaan sendirilah produk kulit ini. Kulit lumba-lumba, kulit domba, dan apa sebagainya. Poin saya kembali adalah bahwa bahan dasar material daripada bait suci ini first class. Itu poin yang pertama dari bait suci. Oke. Lalu berikutnya. Di dalam Keluaran pasal 31, ini menarik juga ini. Tadi materialnya. Sekarang orang yang mengerjakannya. Keluaran pasal 31 ayat 1, 2, dan 3. Mudah-mudahan pemirsa bisa baca. Saya sengaja crop, potong, lalu saya perbesar. Dari website yang sama. Tadi alkitabsada.org. Katanya, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Bazaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian. Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan di kemah itu. Nah, saya tidak perlu lanjutkan. Saudara-saudara boleh baca di rumah Keluaran pasal 31. Maksud saya begini. Kemah suci itu materialnya first class. First class-nya ini sudah ada di sini.
emas, perak, tembaga, batu permata, lalu diukir. Nah, yang menariknya lagi adalah Tuhan memilih langsung orang yang akan bekerja, yang akan mengerjakan itu, memilih, Tuhan langsung yang memilih. Lalu yang kedua, Tuhan juga yang memberikan keahlian kepada orang-orang yang dipilih itu menjadi expert, ahli dalam bidangnya. Mungkin kalau boleh saya katakan, rombongan ini adalah arsitek pertama yang ada mungkin ya, mungkin saya tidak tahu. Karena ini yang saya catat. Oh mungkin Nuh juga, tapi itu untuk membangun Bahtera, ini bangunan kemah. Dia rancang sedemikian rupa. Boleh saya katakan ini maestro, ahli. Nah, maestro ini bisa menghasilkan masterpiece, mahakarya yang sangat sangat luar biasa. Oke, saya stop di sana. Kalau saudara perhatikan Keluaran 31 ayat 1, ada dua kata di sana, Tuhan dan Allah. Tadi di 1 Korintus saya katakan, ada kata Allah, lalu roh Allah. Apa perbedaan antara Tuhan dan Allah? Daud sering katakan, Tuhan dan Allahku, apa maknanya? Oke, ini gambaran sedikit saja. Nama saya David, dari lahir David, di KTP David, di SIM David, di paspor pun David, tidak ada embel-embel David Panjaitan maksud saya. Waktu saya sekolah ada panggilan tersendiri. Kalau ada teman-teman yang satu sekolah sama saya pasti tahu apa panggilan saya. Setelah saya tamat dari UNAI, ditempatkan di Sumatera Utara. Karena orang Sumatera Utara ini terkenal dengan singkatan-singkatan, saya dipanggil Bang Pen. Bang Pen itu abang pendeta. Setelah menikah, berubah menjadi Pak Pen. Setelah punya anak, nama anak saya Jeremy, jadi Pak Jeremy. Jadi namanya adalah Bang Pen, Pak Pen, Bapak Jeremy, 3. Orangnya tetap satu, saya. Nah, nama ini dipanggil sesuai dengan kegiatan yang berlangsung. Contohnya, kalau saya ikut acara orang muda, jarang orang muda itu panggil saya Pak Pen, biasanya Bang Pen. Kalau ada orang tua, panggilannya Pak Pen. Kalau acara keluarga, saya jarang dipanggil Bang Pen, Pak Pen tidak pernah, tapi Pak Jeremy, karena sebutan orang Batak, Bapak Jeremy. Pertanyaan saya kan, orangnya tetap. Tetapi ada 3 nama, 3 sebutan. Nah, sebutan ini tidak masalah kalau sesuai dengan tempatnya. Lalu anak saya panggil saya Dedi, teman anak saya panggil saya Om. Saya juga satu orangnya, tapi ada beberapa. Nah, seandainya sekali waktu anak saya panggil saya Om, lalu teman-temannya dia panggil saya Dedi, kan ada sesuatu yang salah di situ. Loh, kok anaknya panggil Om? Kok teman-teman anaknya panggil Dedi? Dedi itu sebutan ayah lah untuk orang Indonesia, ini Western style, gaya orang Barat. Sama dengan sebutan Tuhan dan Allah ini. Tuhan itu Lord, bahasa asingnya, yang artinya adalah Tuhan, pemilik. Allah, God, kalau kita merujuk kepada buku penciptaan, ke buku Kejadian maksud saya, Penciptaan pasal 1, Allah berfirman, Allah berfirman, Allah berfirman. Jadi kata Allah di sana itu adalah yang menciptakan. Coba kita terjemahkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pemilik berfirman kepada Musa. Kenapa? Karena yang akan dibangun itu adalah bait suci milik dia. Oknumnya sama. Milikku. Lalu kata Allah di sana. Allah itu yang menciptakan. Jadi dialah yang membuat kedua nama tadi itu, Bazeel itu dengan Aholiab itu mempunyai satu keahlian. Satu hal yang satu. Poin saya adalah Ka'bah itu satu, materialnya first class, lalu yang membuat perabotannya first class person juga.
dengan first class talent, ya, talenta bagian yang pertama. Itu kita bicara masalah bait. Tangkap dulu itu. Oke. Sekarang kita masuk kepada yang kedua. Kita akan bicara penciptaan. Oke. Ini saya sudah munculkan di malam pertama, di minggu malam. Dan ini mungkin akan muncul juga di malam-malam berikutnya, tapi dengan pengertian yang berbeda. Mari coba kita lihat, saudara. Hari-hari penciptaan ini. Hari pertama terang, lalu hari kelima di sebelah kanan saya itu, benda-benda penerang itu saling apa? Paralel itu, sejajar. Lalu hari kedua diciptakan cakrawala. Untuk apa? Cakrawala itu apa? Memisahkan air di atas dengan air di bawah. Lalu hari kelima diciptakanlah burung-burung dan ikan-ikan. Jadi cakrawala itu ada tempat burung-burung dan ikan-ikan. Lalu yang berikutnya, hari ketiga ciptakanlah darat. Memisahkan darat dan laut, juga tanaman. Untuk apa? Tempat tinggalnya hewan, manusia, makanan hewan, dan juga makanan apa? Manusia. Poin saya adalah Allah menciptakan manusia itu untuk hidup, bukan untuk tujuan yang lain. Seandainya kita balik. Hari pertama diciptakan manusia, lalu hari kedua lah kita katakan diciptakan makanan. Mau tumbuh di mana makanannya? Kan susah kan? Oke, kalau gitu kita buatlah hari kedua itu tanah. Bagaimana tumbuhan mau tumbuh di situ sementara air belum ada? Lihat hebatnya Allah kita itu, pencipta kita itu. Jadi kesimpulan dari bagian ini adalah bahwa Allah menciptakan manusia itu untuk hidup, bukan untuk tujuan yang lain atau bukan untuk apa? Kematian. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita bicara manusia, penciptaan, lalu kita bicara manusia. Dalam Kejadian 1 ayat 26 dikatakan demikian. Berfirmanlah Allah. Lihat, berfirmanlah Allah. Tidak pernah dikatakan berfirmanlah Tuhan. Berfirmanlah Allah. Esensinya adalah Allah, God itu adalah pencipta. Baiklah kita menjadikan manusia. Kita, bukan saya. Kita berarti lebih dari satu. Di 1 Korintus 6 tadi berkata, Roh Allah. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 2 dan 3, roh melayang-layang. Itu lain lagi wilayahnya. Poin saya adalah bahwa ada kaitannya 1 Korintus 6 itu dengan ayat ini. Menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa dan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang yang apa? Merayap. Jadi Tuhan menciptakan manusia tujuannya ini, menjadi manajer. Karena dia akan apa? Berkuasa. Punya otoritas. Nah, ayat berikutnya ini menarik. Kejadian 2 ayat 7 ini menarik buat saya. Kita akan bahas di sini sedikit. Ketika itulah Allah membentuk manusia. Allah membentuk manusia. Kenapa saya kata menarik? Kalau kita ingat kembali buku Kejadian, Allah berfirman, jadi tumbuhan, tumbuh-tumbuhan, jadi burung-burung dan jenisnya, ikan-ikan dan jenisnya. Nanti ada beberapa ayat yang maksud tunjukkan. Saya bisa bayangkan dari sini, pengertian dari ayat ini adalah Allah pada waktu mau menciptakan manusia, dia gunakan tangannya. Membentuk dari debu tanah. Kalau kita lihat mundur ke belakang, lihat. Unsur utama dari kehidupan manusia itu dan binatang adalah apa? Darat, tanah. Nggak ada manusia tinggal di cakrawala itu, nggak ada. Nggak ada. Selain film-film itu, enggak, itu ini di darat. Lalu makanan manusia tumbuhnya di mana? Di darat. Artinya darat itu menjadi first class bagi manusia. Sama dengan bait suci itu yang dibangun oleh Musa.
First class. Lalu, siapa yang menciptakan? Allah sendiri. First person, saya gunakan istilah person. Lalu dalam buku Keluaran tadi, siapa yang membuat ahli-ahli itu menjadi bisa mengukir, bisa memahat? Apa dikatakan? Allah membuat mereka bisa. Lihat, saudara, garis benang merahnya. Oke, ada apa sih dengan ini? Seperti saya katakan tadi bahwa saya hobi dengan barang-barang yang terbuat dari kulit, bukan masalah harga ini, tapi senang aja dengan kulit. Saya punya bungkus Alkitab terbuat dari kulit. Saya pesan sendiri. Saya pergi langsung ke ahli kulit, seniman kulit, saya pesan, "Bang, saya perlu Alkitab saya kebetulan saya tidak bawa. Ini begini. Oke, terus saya tanya, berapa harganya? Disebut sekian. Saya kaget juga, loh Bang, kok mahal sekali? Lah iyalah, ini kan handmade. Handmade lebih mahal daripada produk-produk yang dibuat secara massal. Oke, saya lanjutkan. Lihat, hari pencipta. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk. Artinya sekali berfirman, hasilnya banyak. Lalu ini, sekali berfirman, tumbuh-tumbuhan dia hanya berfirman saja. Tapi khusus manusia, ini menarik. Handmade. Langsung dia kerjakan. Artinya, saudara dan saya adalah ciptaan yang luar biasa istimewanya. Luar biasa istimewanya. Kenapa? Hanya satu-satunya. Siapa yang ciptakan? Langsung Allah. Lihat, Tuhan Allah. Allah yang menciptakan, Tuhan pemilik. Berarti saya adalah milik pencipta saya. Oke, saya akan lanjutkan. Mudah-mudahan benang merahnya saudara dapat. Oke, setelah ciptaannya itu selesai, wah ini luar biasa ini, handmade. Sehingga ada sebutan mengatakan manusia itu unik. Hanya satu di dunia, tidak ada duanya, sekalipun dia kembar persis. Buktinya adalah sidik jari, tidak ada sidik jari di dunia ini yang apa? Yang sama. Nah, setelah itu, ayat 29 berfirmanlah Allah, lihat, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah menjadi makananmu. Itu dulu sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Setelah belum masuk dalam. Jadi diciptakan, tangan Allah langsung, ciptaan yang luar biasa, lalu oke, biar ciptaan saya ini bagus terus, bisa bekerja dengan baik, saya bilang, oke, inilah makananmu. Oke, kembali, tadi saya katakan, saya suka dengan kulit, tapi repot juga merawat barang-barang kulit. Pernah teman saya, sekali waktu lihat saya pakai jaket kulit, kata, bro, ini bahasa orang muda, bro, jaketnya keren ya. Bilang, biasalah, beli dari barang bekas, saya bilang begitu. Tapi masih bagus kelihatannya. Saya bilang, ada semirnya. Ada alat untuk membuat kulit itu tetap lembut. Jadi diciptakan, ada juga pendukungnya. Sama seperti ini, diciptakan, ada pendukungnya. Jadi manusia itu adalah masterpiece, mahakarya dari seorang maestro. Lalu, oke, inilah makanannya. Nah, masalahnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ini problemnya sekarang. Nanti pembicara lain akan bicarakan apa itu dosa. Saya singgung 1 Yohanes 3:4. Dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Titik, itu saja. Tidak ada yang lain. Ya, jadi cari tahulah apa perintah Tuhan supaya kita tidak dikatakan apa melanggar. Saya juga sudah singgung kemarin malam. Nah, dalam cerita ini Allah katakan, oke lah, Nuh, kamu makanlah. Sering orang katakan Nuh diizinkan makan daging sini karena belum ada tumbuh-tumbuhan. Saya kurang sependapat dengan itu. Bukan berarti salah. Kenapa?
Karena pada waktu Nuh melepaskan beberapa kali burung dari bahtera itu, burung terakhir itu, salah satu dari burung itu kembali dengan membawa daun pohon palem. Artinya tumbuhan sudah ada. Jadi kenapa Tuhan izinkan di sini makan daging? Ada keperluan jangka panjang, tapi itu enggak kita bahas. Artinya Tuhan izin, oke, silahkan makan daging. Nah, masuk kepada Imato 11. Tuhan batasilah apa yang boleh, apa yang tidak. Nah, inilah batasannya. Sebab banyak Imato 11 sudah boleh baca. Tapi saya khusus membicarakan yang ini saja. Katakan demikian. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang dan yang menama biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh. Yang boleh itu tadi. Berkuku belah, bersela panjang, dan memabak. Itu yang boleh. Yang tidak boleh berarti lawan katanya. Nah, pernah terjadi satu diskusi bahkan berdebat persoalan ini. Wah, ini nggak benar nih Alkitab ini. Loh, kenapa? Yang ini bilang babi hutan, yang ini babi, wah diperdebatkan. Lalu saya bilang, lucu kita ya, saya bilang. Kenapa lucu? Kok kita memperdebatkan contoh yang dilarang? Harusnya kita berfokus kepada mana yang boleh, mana yang tidak. Entah apapun namanya itu. Saya bilang. Entah babi, entah juga babi hutan. Apapun namanya itu, dimanapun itu ditulis, kita lihat ke sini. Nah, contohnya, salah satu dari nama itu sesuai dengan yang boleh, lalu yang satu tidak boleh, nah itu jadi membingungkan. Nah, namanya yang manapun itu tetap tidak boleh, karena tidak sesuai dengan apa? Dengan syarat. Mudah-mudahan saudara-saudara bisa ikuti apa yang sama. Nah, kalau kita mau pelajari lebih jauh kan, babi hutan itu terjemahan lama. Lalu yang babi itu kan itu terjemahan baru, itu kan banyak dipengaruhi oleh zaman kapan itu ditulis. Nah, itu poin saya adalah Allah menciptakan satu ciptaan yang luar biasa yang namanya adalah manusia. Lalu disediakan juga makanannya, tapi itulah yang terjadi. Jatuh ke dalam dosa, jauh dari Allah, terpisah dari Allah. Tetapi Allah tetap mencintai karena Allah adalah kasih. Allah kata, oke, kalau gitu ginilah. Tidak apa-apa kamu boleh makan daging, tapi batasi ya ini ya. Nah, boleh dikatakan itu adalah makanan darurat. Oke, tidak apa-apa. Tapi ini ada tujuan saya nanti sekali waktu. Mudah-mudahan saudara bisa ikuti link yang benang merah yang saya sampaikan. Oke. Hampir masuk pada bagian terakhir. Jadi, pada 2 slide terakhir ini. Jadi apa tujuan Allah mengingatkan kita menjaga kesehatan? Nah, ini yang menarik. Oke, kembali kepada ayat yang awal. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Artinya tubuh kita itu sama seperti roh, sama seperti bait, sama seperti sanctuary. Diciptakan dari bahan-bahan first class. Kita keluar dari tangan first person, saya gunakan istilah person. Orang yang hebat, orang yang luar biasa. Tetapi kita jatuh ke dalam dosa, ini problemnya kan? Problemnya. Nah, ayat yang ke-20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuh. Dengan kata lain, yang tadinya kita berdosa, yang tadinya kita makan makanan darurat dengan tujuan tertentu, tetapi oleh karena Allah sudah membayar. Lihat, kata Allah diulangi. Allah berarti pencipta. Karena pengertian yang lain, kalau Yohanes pasal 1 kita baca, pada mulanya firman telah menjadi manusia, firman itu adalah yang menciptakan alam semesta, firman itu adalah Yesus Kristus, dan Yesus itu yang menebus kita. Arti kata Allah itu adalah redeemer, penebus. Artinya yang tadinya
kita itu berdosa, memakan makanan darurat, sudah dibayar lunas dengan kematian Yesus Kristus. Dengan kata lain, kita harus kembali mengkonsumsi makanan yang awal. Supaya apa? Tubuh kita tetap sehat. Jadi pada waktu saya menjaga tubuh saya dengan sehat, mengkonsumsi makanan dengan sehat, itu menunjukkan bahwa saya itu keluar dari tangan siapa yang menciptakan saya. Contoh, kalau saudara membuat satu produk hasil karya, lalu dikasih sama orang, tidak dijaga dengan baik, tentu saudara kan, loh, kok kamu dikasih nggak dijaga dengan baik? Tapi pada waktu kita berikan kepada orang lain, kan, oh gini loh cara merawatnya, gini loh, dan sebagainya, maka apresiasi akan datang dari apa? Yang menciptakannya. Wah, terima kasih. Kamu sudah jaga dengan apa? Dengan baik. Oke, 2 slide terakhir. Saya akan masuk ke ilustrasi. Ini, maaf saya munculkan gambar ini. Ada teman bilang, kok nggak pernah munculkan gambar. Ini adalah mobil saya. Saya pakai harian hampir setiap hari kerja. Ini produksi tahun 1974. Mereknya Land Rover seri 3, short canvas. Saya senang pakai ini, walaupun panas, tidak ada AC, tapi saya suka menggunakannya. Jadi, sekali waktu saya sedang mengendarai kendaraan ini, tepatnya hari Minggu yang lalu. Saya panasin, lalu saya berhenti di perempatan jalan, di lampu merah. Lalu di samping saya ada seorang bapak naik sepeda, mungkin dia dulunya militer. Dia tanya, Mas, tahun berapa? Tahun 74, Pak. Waduh, hebat ya. Kenapa hebat? Saya bilang, dulu, waktu saya masih aktif, mobil seperti ini, Pak. Nggak ada yang mau beli, Pak. Oh ya? Aduh, itu tergeletak-geletak saja di sudut-sudut gitu, jadi seperti tempat sampah. Sekarang, Pak, waduh, luar biasa. Ya benar, Pak, saya bilang. Sekarang, mungkin orang bisa jual, tapi untuk belinya agak sulit dengan kualitas seperti ini, saya bilang begitu. Lalu cerita yang lain, saudara. Banyak orang membeli mobil ini, lalu direkondisi seperti awalnya. Bentuknya, part-partnya, seperti awalnya. Dan harganya luar biasa. Saya bukan mau katakan mobil saya ini harga, bukan itu poin saya. Poin saya adalah mobil lama yang sudah orang tidak hargai, bahkan sudah berkarat, malah maaf kata sudah jadi kandang ayam, maaf kata saya katakan, karena orang nggak perhatikan. Tapi begitu orang mencintai, dirubah sedemikian rupa. Malah saya pernah tanya, biaya merubahnya ini, wah sama seperti beli baru katanya, seperti dengan mobil baru. Lalu saya berpikir, mobil ini dulu diciptakan bukan untuk tidak dihargai, tapi mobil ini diciptakan untuk dihargai. Tapi dengan berjalannya waktu, dilupakan. Tetapi ada sekelompok orang yang menghargai mobil ini, sehingga mobil ini hidup kembali, bagus kembali, banyak orang yang meminati. Sehingga tahun lalu, ada satu peristiwa mobil pertama, seri 1, yang dulu berangkat dari Inggris Oxford ke Singapura, tahun lalu kembali dari Singapura ke Oxford. Itu sudah 40 tahun jaraknya. Poin saya adalah Allah menciptakan kita untuk tujuan yang baik. Oke, saya akan masuk kepada kesimpulan. Kesimpulan. Allah menciptakan mahakarya yang luar biasa. Apa dan siapa namanya? Manusia. Anda dan saya. Makanan khusus diciptakan untuk mahakaryanya. Apa? Tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Nah, yang jadi masalah sekarang, saudara, adalah kita berdosa, terputus dari Tuhan, kita makan sesuka kita, selera kita, sehingga poin ketiga adalah kita yang sudah hilang. Sekarang sudah ditebus dengan harga tunai. Apa harga tunainya? Kematian Yesus di atas kayu salib. 2 malam ke depan kita akan bicarakan bagaimana itu dibayar dengan harga apa? Dengan harga tunai. Lalu yang keempat, mahakarya yang sudah hilang dan rusak itu sudah dikembalikan menjadi mahakarya yang seperti semula. Hidup sehat,
dan kita harus menjaga apa? Kesehatan. Memang kita tidak bisa drastis merubah kebiasaan yang sudah menahun kembali kepada makanan yang apa? Makanan yang semula, makanan yang awal. Perlu ada proses sedikit demi sedikit, tetapi percayalah itu akan berjalan dengan apa? Dengan baik. Kembali kepada gambar ini, saudara-saudara, maaf. Pada gambar ini, waktu saya pertama pakai mobil ini, 6 tahun yang lalu saya beli, bahan bakarnya itu apa saja saya masukkan. Yang penting jalan, bukan solar yang pasti. Tetapi setelah saya pergi ke bengkel, saya konsultasi, dia katakan, Pak, tolong gunakan bahan bakarnya ini. Saya kata, kenapa? Karena mobil ini akan terawat dengan baik kalau Bapak menggunakan bahan bakar ini. Saya turuti apa yang bengkel itu katakan. Sampai sekarang mobil ini belum pernah mogok di jalan kalau saya gunakan. Kembali pemirsa, saudara-saudara dimanapun Anda berada, di Zoom, di YouTube, di Facebook. Anda dan saya adalah ciptaan mahakarya yang luar biasa dari seorang maestro. Saya katakan seorang. Yaitu siapa? Allah. Saya, Anda. Oleh karena itu, mari kita jaga tubuh kita, mahakarya Allah kita itu. Sehingga Allah itu akan mengatakan kepada kita, terima kasih karena kamu sudah jaga mahakaryaku itu. Maka Allah akan apa? Katakan kepada kita, terima kasih kamu menghargai saya, kamu memuliakan saya. Kepada siapa? Orang lain. Tuhan berkati kita. Amin. Amin. Kita puji Tuhan untuk firman yang baru saja kita dengarkan. Kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kita menjaga tubuh dan kesehatan kita. Ada pertanyaan yang sudah masuk, akan dibahas esok hari. Dan kalau saudara-saudara ada pertanyaan, boleh disampaikan di kolom komentar YouTube ataupun Facebook, atau bisa di chat Zoom sampai nanti Zoom ini berakhir. Dan kami kembali ingatkan kalau saudara-saudara ada hal yang perlu didoakan atau saudara-saudara rindu untuk belajar lebih lanjut, juga dapat menaruh di kolom komentar. Demikianlah firman yang kita dengarkan pada malam hari ini. Kita akan mengakhiri sesi belajar online kita malam hari ini dengan yang dipimpin oleh Pendeta David. Baik, kita tunduk kepala dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah belajar satu pelajaran yang sederhana, mengingatkan kami bahwa kami adalah ciptaan mahakarya yang keluar dari tangan-Mu, Maestro, pencipta jagat raya ini. Dan Engkau juga memberikan kepada kami makanan yang cocok untuk kehidupan kami di awalnya, Tuhan. Tetapi oleh karena dosa, kami sulit mengontrol selera kami, sehingga kami mengkonsumsi makanan apa saja, Tuhan. Tetapi kabar malam ini diingatkan kami bahwa siapa saja yang sudah menerima Engkau sebagai Juru Selamat, telah menebus kami dengan tunai, dengan kata lain, kami sudah diperbaharui kembali. Oleh karena itu, biarlah kami membiasakan diri untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, Tuhan. Sedikit demi sedikit, sesuai dengan kebutuhan kami, sesuai dengan anjuran-Mu. Terima kasih, Tuhan. Kami akan berpisah dari ruang pertemuan ini. Pertemukan kami besok hari dalam suasana yang lebih baik lagi dari saat ini, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta David. Demikianlah sesi belajar online kita malam hari ini. Terima kasih untuk saudara-saudara yang telah mengikuti melalui Zoom, YouTube, dan Facebook Uni Indonesia Kawasan Barat. Kami kembali mengundang saudara-saudara untuk sama-sama belajar esok hari. Esok hari kita akan mempelajari suatu tema, yaitu keadaan orang mati. Jadi jangan sampai ketinggalan, mari kita belajar sama-sama. Demikianlah malam hari ini, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.